Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori basis data 2, yaitu tentang basis data klien server. Saya sendiri Arga Raditya, NRP 74110300049. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Lengga Asmara, atas materi yang telah diberikan. Pokok bahasannya pada PPT ini nanti akan menjelaskan pertama tentang pendahuluan, setelah itu arsitektur klien server dan pengaksesan query pada basis data klien server. Tujuan pembelajaran materi ini nanti diharapkan mahasiswa itu mampu memahami konsep basis data klien server, arsitekturnya, dan pengaksesan query pada basis data klien server dan bagaimana perangkat lunak klien server itu sendiri. Pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur klien server. Teknologi klien server berkembang secara tepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu lalu sangat sulit memprediksi status ini teknologi klien server yang terjadi saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun yang akan datang. Beberapa faktor yang mempengaruhi klien server adalah tentang perangkat kelasnya, perangkat lunak, protokol network, dan teknologi WAN atau LAN serta komunikasinya. Kemudian penurunan biaya dari faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan punya sistem yang kuat. Selanjutnya, arsitektur klien server. Saat ini klien server banyak digunakan dan industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini server itu mengirimkan data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur klien server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini layer representasikan sebagai host, server, dan klien. Server itu tugasnya sebagai penengah dengan mengirimkan aturan bisnis berupa prosedur atau constant yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien itu berisi GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai atau dana pengaksesan data bertindak sebagai three-tier. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dilakukan oleh server melalui WAN juga. Sistem ini cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN-nya dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi baru untuk setiap bagian berbeda dari organisasi. Selanjutnya, pengaksesan query pada basis data klien server. Setiap klien harus mempunyai sebuah query SQL yang tepat untuk menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL ada basis standar relasional sebagai SQL server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data direktori yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda. Sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Interaksi antara klien dan server selama proses query SQL adalah sebagai berikut. Klien melakukan parsing query pemakai dan memprosesnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server dan setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkomunikasikan subquery untuk memprediksi hasil dari query asal yang dikirim. Pengaksesan query pada basis data klien server. Selanjutnya itu pendekatannya server SQL juga disebut transaction server atau database converter atau backend machine, sedangkan klien disebut application processor. Interaction
Interaksi antara klien tersebut ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Dalam DBMS itu digunakan modul perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Perangkat lunak server bertanggung jawab untuk manajemen data lokal kegiatan zaman perangkat lunak DBMS. Yang klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi, memproses semua permintaan token akses. Hal ini juga ditangani semua antar muka user. Perangkat lunak komunikasi yang berguna untuk menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat dari sesuai kebutuhan. Hal ini bagian yang terbentuk dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Klien juga bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server suatu query atau transaksi untuk melakukan supervisi eksekusi. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi secara perintah dan mengirim data ke klien atau server lain. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah mengirimkan data distribusi data dari pemakai yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data terpusat tanpa harus bukan di mana data itu akan dirujuk dalam query. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DBMS tidak melakukan distribusi tanpa presisi, sehingga pemakai berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Dari semua materi dapat diringkas bahwa konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimnya hasilnya ke klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi jadi 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Selanjutnya untuk latihan soalnya, yaitu nomor 1, apa yang dimaksud sistem client server? Sistem client server ada sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Yang kedua, yaitu apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Perbedaannya ini, pada arsitektur ini server mengirim data dan klien mengakses data. Server memegang peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah ketersediaan dan kapabilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan oleh untuk klien. Server dan klien diperlakukan berbeda. Yang ketiga, sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Pada three-tier arsitektur itu server memegang peran sebagai penengah yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi anggaran kabel dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server tidak sebagai conduit of traffic memproses data dari host ke klien, di mana kemudian proses itu divisa dan diproses ke pemakai dalam format GUI. Antar musuh pemakai aturan menghasilkan data bertindak sebagai three-tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Yang keempat, jelaskan bagaimana mengakses query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Ini pasangan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dan memberikan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server memberikan hasilnya ke klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Yang kelima, perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server. Perangkat lunak yang diperlukan itu perangkat lunak server yang bertanggung jawab
Pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Yang kedua, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi data dari katalog di DBMS dan memproses permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Yang terakhir, ketiga, yaitu perangkat lunak komunikasi yang digunakan untuk menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirimkan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Ya, ini akhir dari teori basis data client server. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.